Halo, dan selamat datang di channel Lansia Podcast bersama saya, Dr. Karina Wijaya. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin terlihat sederhana, tapi bisa berdampak besar bagi hidup Anda. 6 barang di rumah yang sebaiknya disingkirkan sebelum Anda berusia 70 tahun. Barang-barang ini mungkin tampak tak berbahaya, furnitur lama, tumpukan kertas, atau benda sentimental yang sudah bertahun-tahun menumpuk. Tapi tanpa disadari, mereka bisa menyita energi, ruang, dan bahkan ketenangan Anda. Menyingkirkan mereka bukan berarti kehilangan, tapi memberi diri Anda kebebasan baru. Mari kita mulai perubahan kecil ini demi hidup yang lebih ringan dan bermakna. Nomor 1, furnitur yang usang dan tidak terpakai. Salah satu penyebab terbesar kekacauan di rumah adalah furnitur yang sudah usang, tidak terpakai, dan hanya menjadi penghuni tetap tanpa tujuan. Kita semua pernah mengalaminya. Kursi tua yang sudah lama tidak diduduki, meja makan besar yang dulu ramai oleh keluarga, tapi kini hanya mengumpulkan debu. Lemari tua yang pintunya macet setiap kali dibuka. Barang-barang ini awalnya terasa penting, mungkin bahkan penuh kenangan, tetapi seiring waktu, mereka berhenti melayani Anda dan mulai membebani Anda. Coba lihat sekeliling rumah Anda. Berapa banyak furnitur yang benar-benar Anda gunakan setiap hari? Berapa banyak yang hanya berdiri di sana, mengisi ruang, menyulitkan Anda bergerak, dan bahkan membuat kegiatan sehari-hari seperti membersihkan atau berjalan di malam hari menjadi lebih merepotkan? Kita sering berpikir bahwa lebih banyak barang berarti rumah terasa lebih penuh. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Semakin banyak furnitur yang tidak digunakan, semakin sempit dan sesak rumah terasa. Dan bukan hanya soal fisik. Terlalu banyak barang, terutama yang sudah tak berguna, menciptakan tekanan visual dan emosional. Ruangan yang sempit dan penuh membuat otak kita terus-menerus merasa sibuk, sulit rileks, dan cepat lelah. Sebaliknya, ketika Anda mulai melepaskan furnitur yang tidak lagi berfungsi atau memberikan kegembiraan, Anda menciptakan ruang untuk bernafas secara harfiah dan emosional. Bayangkan masuk ke ruang tamu yang lapang, mudah dibersihkan, dan hanya berisi barang-barang yang benar-benar Anda sukai dan gunakan. Tidak ada sudut yang dijejali kursi rusak. Tidak ada meja yang membuat Anda harus berputar untuk lewat. Yang tersisa hanyalah kenyamanan, kesederhanaan, dan kemudahan. Jadi mulai sekarang, tantang diri Anda untuk jujur. Lihat setiap potong furnitur dan tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar membantu hidup saya menjadi lebih baik? Jika jawabannya ragu-ragu, mungkin sudah waktunya untuk membiarkannya pergi. Ruang yang terbuka bukan berarti kekosongan, itu berarti kebebasan. Kebebasan untuk bergerak, bernafas, dan menikmati rumah Anda sebagaimana mestinya. Tempat yang memberi Anda kedamaian, bukan beban. Nomor 2. Pakaian yang tidak pernah Anda pakai. Mari jujur, berapa banyak pakaian di lemari Anda yang sebenarnya Anda pakai? Kita semua menyimpan 1 atau 2 setelan lama, gaun kenangan, atau celana jeans favorit dari 10 tahun lalu dengan harapan suatu hari akan pas lagi. Tapi kenyataannya, banyak dari pakaian itu hanya duduk diam, mengisi lemari, menarik debu, dan perlahan menambah beban mental yang tidak Anda sadari. Pakaian bisa menyimpan kenangan, ya. Tapi lemari pakaian bukan museum masa lalu. Lemari Anda seharusnya mendukung siapa Anda hari ini. Dengan potongan yang nyaman, mudah dipadu-padankan, dan membuat Anda merasa baik setiap kali memakainya. Bukan tumpukan barang suatu saat nanti atau kalau dibutuhkan. Setiap kali Anda membuka lemari dan merasa kewalahan dengan pilihan yang sebenarnya tidak relevan, Anda membuang energi untuk memutuskan di antara pakaian yang tidak akan pernah Anda kenakan. Ini tidak hanya memperlambat rutinitas pagi Anda, tapi juga menciptakan frustasi kecil yang menumpuk dari hari ke hari. Cobalah ini. Keluarkan semua isi lemari Anda dan tanya satu hal pada setiap item. Apakah saya benar-benar masih memakainya? Jika jawabannya tidak, sudah waktunya untuk melepaskannya. Tak perlu rasa bersalah. Menyumbangkan pakaian itu berarti memberi kesempatan pada seseorang untuk menggunakannya kembali. Dan Anda mendapatkan kembali ruang, ketenangan, dan kejelasan. Yang tersisa di lemari Anda haruslah pakaian yang Anda sukai,
yang nyaman, dan yang mencerminkan siapa Anda sekarang, bukan siapa Anda dulu. Hidup sudah cukup kompleks, biarkan lemari Anda menjadi tempat yang sederhana, fungsional, dan menyenangkan. Karena pada titik ini dalam hidup, Anda tidak butuh lemari penuh pakaian. Anda hanya butuh cukup pakaian yang benar-benar bekerja untuk Anda. Nomor 3. Obat-obatan kedaluarsa dan perlengkapan mandi lama. Coba buka laci kamar mandi atau lemari obat Anda sekarang. Apa yang Anda lihat? Sebotol obat pereda nyeri yang entah dari tahun kapan, krim antibiotik yang sudah kering di ujungnya, tabir surya yang berubah warna, atau parfum lama yang aromanya sudah tidak seperti dulu lagi? Ini adalah bentuk kekacauan yang paling sering diabaikan, namun juga yang paling mudah dibersihkan dan paling penting. Karena ini bukan sekedar tentang rapi, ini soal keamanan dan kesehatan Anda sendiri. Obat-obatan kedaluarsa bukan hanya tidak efektif, beberapa bisa berbahaya jika digunakan. Menyimpan resep lama untuk berjaga-jaga mungkin terdengar praktis, tapi kenyataannya obat lama belum tentu cocok untuk kondisi Anda saat ini. Kesehatan Anda berubah, dan begitu juga kebutuhan medis Anda. Belum lagi risiko menggunakan sesuatu yang sudah melewati masa aktifnya. Lalu perlengkapan mandi. Lotion yang tak pernah habis, krim yang sudah mengendap, sabun cair yang aromanya berubah aneh. Banyak dari produk ini punya masa pakai yang jarang kita perhatikan. Tapi begitu mereka melewatinya, hasilnya bisa mengecewakan, bahkan menyebabkan iritasi kulit atau alergi ringan. Dan ya, tetap menyimpannya hanya karena sayang dibuang, tidak membuatnya lebih bermanfaat. Menjaga hanya produk yang segar dan fungsional bukan hanya membuat rutinitas harian lebih mudah, tapi juga memberi Anda rasa tenang. Anda tahu bahwa apapun yang Anda ambil dari lemari, itu aman, efektif, dan benar-benar berguna. Tidak ada kejutan, tidak ada botol kosong yang menipu, tidak ada kekacauan visual yang membebani pikiran. Jadi, tantang diri Anda hari ini. Luangkan waktu 15 menit untuk menyapu bersih isi laci kamar mandi. Lihat tanggal kedaluarsanya, cium aromanya, cek kondisinya. Jika ragu, singkirkan. Dan jika ada obat resep lama yang belum terpakai, konsultasikan ke apotek tentang cara membuangnya dengan aman. Menyederhanakan bagian kecil seperti ini bukan hanya soal merapikan ruang fisik, tapi juga cara untuk memperjelas hidup Anda. Anda pantas memiliki rumah yang tidak hanya nyaman, tapi juga aman dan mendukung kesehatan Anda setiap hari. Nomor 4. Kertas lama, dokumen, dan surat yang tidak terpakai. Jika ada satu jenis kekacauan yang bisa diam-diam mengambil alih rumah Anda tanpa disadari, itu adalah kertas. Tagihan lama, kwitansi usang, garansi kedaluarsa, catatan-catatan dari masa lalu, hingga manual peralatan yang bahkan sudah tidak Anda miliki lagi. Semuanya menumpuk, masuk ke dalam laci, map, atau bahkan kotak yang nanti saja dibereskan. Dan sebelum Anda sadar, ruang Anda sudah dipenuhi oleh tumpukan yang tak lagi berguna. Masalahnya bukan cuma soal ruang. Kekacauan kertas menciptakan kekacauan mental. Sulit menemukan dokumen penting ketika semuanya bercampur. Frustrasi muncul saat surat belum dibuka mulai menumpuk di meja. Bahkan, hanya melihat tumpukan dokumen yang tidak jelas bisa membuat Anda merasa tertinggal, tidak teratur, atau kewalahan. Dan kenyataannya, sebagian besar dari kertas itu tidak lagi Anda perlukan. Tidak semua hal harus disimpan selamanya. Dan membebaskan diri dari dokumen yang tak berguna bisa terasa seperti melepaskan beban yang tidak Anda sadari selama ini Anda bawa. Jadi bagaimana caranya mulai membersihkan? Mulailah dengan satu tumpukan. Pisahkan dengan tegas mana yang penting dan harus disimpan, mana yang bisa dibuang, dan mana yang sebaiknya didigitalkan. Dokumen hukum, keuangan, dan medis yang relevan tetap perlu disimpan. Tetapi semuanya bisa diatur dalam satu map atau laci yang rapi dan mudah diakses. Untuk dokumen lainnya, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya masih membutuhkan ini? Tagihan yang sudah dibayar dan lewat masa pentingnya sebaiknya segera dibuang. Surat yang hanya memenuhi meja langsung saja disingkirkan. Kwitansi lama dari barang yang bahkan sudah rusak tidak perlu dipertahankan. Bahkan majalah atau buletin yang sudah berbulan-bulan tak tersentuh hanya akan menambah beban visual tanpa manfaat nyata. Ingat, zaman sudah berubah.
Banyak hal kini tersedia secara digital, mulai dari laporan keuangan hingga dokumen pajak. Anda tidak harus memegang versi fisik dari semuanya. Bahkan menyimpan dokumen dalam bentuk file PDF akan membuat ruang Anda lebih ringan dan pikiran Anda lebih jernih. Mulailah hari ini, walau hanya dengan satu laci atau satu map. Setiap lembar kertas yang Anda lepaskan adalah satu langkah menuju rumah yang lebih lapang dan pikiran yang lebih tenang. Anda pantas tinggal di ruang yang mendukung ketenangan hidup Anda, bukan yang dipenuhi dokumen dari masa lalu yang tak lagi melayani. Nomor 5. Peralatan dapur yang tidak pernah Anda gunakan. Dapur seringkali menjadi pusat rumah, tapi juga bisa menjadi tempat yang paling cepat dipenuhi kekacauan. Lama-kelamaan, tanpa disadari, Anda mungkin sudah mengisi setiap laci dan lemari dengan peralatan yang tidak pernah Anda pakai. Tumpukan tutup yang kehilangan pasangannya, panci yang tak pernah disentuh, gelas-gelas berdebu, atau alat dapur canggih yang Anda pikir akan digunakan tetapi akhirnya hanya jadi penghuni tetap rak paling belakang. Semua itu mungkin dibeli dengan niat baik. Mungkin Anda pernah membayangkan akan membuat roti sendiri setiap minggu, atau akan menjamu keluarga besar dengan set piring elegan yang disimpan rapi di lemari kaca. Tapi realitasnya, banyak dari barang-barang itu tidak pernah keluar dari tempatnya. Mereka hanya mengisi ruang, memperumit proses memasak, dan menciptakan rasa lelah hanya dengan melihat betapa semerautnya dapur Anda. Padahal dapur yang baik bukan tentang seberapa banyak alat yang Anda punya, tapi tentang seberapa fungsional ruang tersebut untuk kehidupan sehari-hari Anda saat ini. Jika Anda perlu menggali di balik tumpukan loyang untuk menemukan satu panci, atau jika membuka laci berarti menghadapi perang dengan puluhan peralatan yang saling bertumpuk, maka mungkin sudah saatnya membuat perubahan. Mulailah dari pertanyaan sederhana, kapan terakhir kali saya menggunakan ini? Jika jawabannya lebih dari 1 tahun lalu, atau bahkan Anda lupa bahwa benda itu ada, kemungkinan besar Anda tidak membutuhkannya. Pisahkan peralatan yang tidak lagi relevan, buang yang sudah rusak, sumbangkan yang masih layak pakai. Kurangi duplikasi, tidak perlu 3 saringan atau 6 spatula jika Anda hanya menggunakan 1. Bahkan rempah-rempah pun perlu dicek ulang, karena bumbu yang sudah kehilangan aroma justru hanya menambah kekacauan, bukan rasa. Saat Anda mulai melepaskan yang tidak penting, dapur Anda perlahan berubah menjadi tempat yang lebih ringan dan menyenangkan. Meja dapur lebih lapang, laci bisa ditutup tanpa susah payah, dan mencari alat memasak jadi lebih cepat. Anda tidak hanya merapikan ruangan, Anda sedang menyederhanakan hidup Anda. Ingatlah, dapur tidak harus terlihat seperti toko perlengkapan masak. Ia hanya perlu satu hal, bekerja untuk Anda. Dan semakin sedikit barang yang Anda punya, semakin besar ruang untuk kenyamanan, kreativitas, dan ketenangan saat memasak. Nomor 6. Barang sentimental yang tidak lagi melayani Anda. Barang-barang sentimental bisa jadi yang paling sulit untuk disingkirkan. Bukan karena nilainya secara fisik, tetapi karena emosi yang mereka bawa. Kotak-kotak berisi surat lama, kartu ucapan dari masa lalu, souvenir dari perjalanan, atau hadiah dari orang terkasih yang telah tiada, semua itu menyimpan potongan kehidupan kita. Tapi pada titik tertentu, penting untuk bertanya, apakah semua benda ini masih membawa kebahagiaan, atau justru menyelimuti kita dalam kenangan yang tidak lagi membantu? Kita sering merasa bersalah saat ingin melepaskan barang-barang penuh kenangan. Seolah-olah dengan membuangnya, kita sedang melupakan orang yang kita cintai atau momen yang berarti. Tapi kenyataannya, kenangan tidak hidup di dalam kotak. Mereka hidup dalam hati, dalam cerita, dalam cara kita menjalani hari ini. Menyimpan terlalu banyak barang sentimental justru bisa menghalangi kita menikmati masa kini. Ruangan terasa sesak, hati terasa berat. Anda mungkin pernah membuka laci atau lemari dan menemukan tumpukan benda yang tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun, tapi Anda tetap menyimpannya karena kenangan. Dan di sanalah jebakannya. Kita terus menyimpan, tapi tidak pernah menikmati. Melepaskan tidak berarti melupakan. Anda bisa memilih beberapa benda yang paling bermakna, surat yang benar-benar menyentuh hati, 1-2 hadiah yang membuat Anda tersenyum, atau foto dari momen tak terlupakan. Simpan yang benar-benar beresonansi dengan jiwa Anda. Untuk sisanya, Anda bisa mendokumentasikannya, memotretnya, lalu membiarkannya pergi. Karena kadang, cara terbaik untuk menghormati masa lalu
adalah dengan tidak membiarkannya menguasai ruang kita di masa kini. Bayangkan rumah Anda dipenuhi hanya dengan hal-hal yang Anda cintai, bukan dengan hal-hal yang Anda rasa harus disimpan. Betapa lapangnya energi yang akan Anda rasakan, betapa mudahnya bernafas. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menumpuk kenangan dalam bentuk fisik, tetapi tentang memberi ruang bagi diri Anda untuk tumbuh, berubah, dan merayakan hari ini. Jika suatu barang tidak lagi membawa senyum saat Anda melihatnya, mungkin saatnya ia pergi. Bukan karena kenangan itu tidak penting, tetapi karena Anda cukup kuat untuk menyimpannya dalam hati tanpa harus memegang bendanya. Dan dalam melepaskan, Anda justru memberi ruang untuk kenangan yang baru, yang lebih ringan, lebih tulus, dan lebih hidup. Pada akhirnya, membersihkan rumah sebelum usia 70 bukan hanya soal membuang barang lama, tetapi tentang memberi ruang bagi hidup yang lebih ringan, tenang, dan bermakna. Setiap barang yang Anda lepaskan bukanlah kehilangan, tapi langkah menuju kebebasan dan kejelasan batin. Mungkin Anda mulai menyadari bahwa hidup tanpa tumpukan kertas, perabot tak terpakai, atau benda-benda lama yang tak lagi membawa kebahagiaan, ternyata terasa jauh lebih lega. Jadi, mana dari 6 barang tadi yang paling ingin Anda lepaskan lebih dulu? Bagikan di kolom komentar, kami sangat ingin mendengar kisah Anda. Jangan lupa klik suka, berlangganan, dan bagikan video ini ke orang tercinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap ringan, tetap bahagia.